Bismillahirrahmanirrahim. Yayasan Pendidikan An-Nasiha Buton bekerja sama dengan Hafayu TV. Hadiri dan ikutilah Rihla Dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah Sulawesi Tenggara Jilid 3 bersama Al-Ustadz Abdul Balik Al-Butoni Hafizahullah Ta'ala. Alumni Darul Hadith Fiyush, Yaman, dimulai hari Sabtu hingga Rabu tanggal 15-19 Januari 2022. Bertempat di Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Muna, dan Kabupaten Buton. Kajian spesial ini gratis, terbuka untuk umum muslimin dan muslimah. Nantikan live streaming di channel Hafayu TV. Tentunya kenapa mesti berlomba? Karena mengingat kesempatan kita sangat terbatas. Pertama, kita tidak tahu kapan kita mati. Yang kedua, kesehatan tidak ada yang menjamin kita sehat terus. Yang ketiga, kesempatan, kadang kita sibuk, kadang kita bepergian, kadang kita banyak hal yang menyebabkan kesempatan beramal tidak bisa lagi. Kemudian bagaimana kondisi fitnah dan ujian? Kita hidup di masa yang pemikiran berbagai macam, syahwat juga sangat dimudahkan. Maka ini semuanya hal-hal yang membuat kita terpalingkan dari semangat untuk beramal. Oleh karena itu, kalau kita melihat ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk bersegera, bukan sekedar beramal, tapi bersegera dalam kebaikan. Dan tentunya kita maklumi bahwa tidak ada kebaikan yang paling besar mengalahkan bermajlis ilmu, yaitu duduk mempelajari ilmu agama. Bahkan bisa kita katakan bahwa ilmu agama adalah sumber segala kebaikan. Ilmu agama adalah sumber segala kebaikan. Artinya kita akan bacakan ayat-ayat dan hadits yang menunjukkan bahwa kebaikan apa saja kita bersegera, apalagi dengan kebaikan yang terbesar, sumbernya kebaikan yaitu ilmu agama. Karena pribadi akan menjadi baik, rumah tangga akan menjadi baik, masyarakat warga akan menjadi baik, pemerintahan akan menjadi baik, dunia dan akhirat akan menjadi baik ketika didekatkan kepada ilmu agama. Ketika didekatkan kepada ilmu agama. Makanya kalau kita melihat ada orang-orang yang rusak, baik dari sisi akidah ataupun dari sisi akhlak. Kalau kita melihat masyarakat, kalau kita melihat suatu warga negara rusak, itu jawabannya adalah karena jauh dari ilmu agama. Maka mendekatkan kepada ilmu agama, yang mana ini merupakan sumber kebaikan, maka ini merupakan program, ini merupakan program yang sangat membantu program siapapun, membantu program pemerintah, membantu program desa, membantu program skala kecamatan, kabupaten, provinsi, skala negara, membantu program kebaikan dunia akhirat. Jadi ilmu agama ini ibaratnya sekali mendayung, bukan cuma 2-3 pulau terlampaui, karena dia merupakan sumber kebaikan. Oleh karena itu, marilah kita segera, jangan tunggu kata nanti,
mari kita bersegera dalam menyambut kebaikan. Alhamdulillah, kami datang dari Makassar. Ya, kami datang dari Makassar. Ya, mengingat saudara-saudara kami di sini. Ya, karena kami juga ya, lahir di Buton, tapi bahasanya bahasa Muna. Ya kan? Karena banyak yang merantau ke sana tapi asalnya dari Muna. Yang jelas tentunya ada dorongan emosional, ya, dan kita dekatkan kepada ilmu sehingga yang tadinya hanya karena satu kampung atau satu pulau, sekarang kita dekatkan menjadi satu akidah dan satu pemahaman. Ya, kita kembali kepada agama yang benar yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa bersama-sama menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan beberapa ayat dan hadits yang menjelaskan perintah kepada kebaikan, bersegera dalam kebaikan. Misal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 148. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ya, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 133, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Bersegeralah kepada ampunan dari Tuhan kalian dan bersegeralah kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan ada kaidah bahwa siapa yang bersegera di dunia ini, maka juga dia di akhirat akan bersegera. Karena ada kaidah al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai perbuatan. Siapa yang cepat, dia juga yang cepat. Siapa yang bersegera di dunia, dia pula yang bersegera di akhirat. Siapa yang lambat di dunia, dia lambat juga nanti di akhirat. Siapa yang malas-malasan di dunia, dia juga nanti malas-malasan di akhirat. Artinya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan orang yang berbuat baik kecuali hasilnya juga adalah kebaikan. Juga Allah berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan kejelekan juga adalah kejelekan. Nah, kalau di dunia kita ini menyambut ajakan Allah, Allah menyuruh kita bersegera, Allah menyuruh kita belajar agama, Allah menyuruh kita melaksanakan perintahnya. Ya, kita menyambut hal ini, maka di akhirat juga Allah menyambut kita. Kita memuliakan apa yang Allah muliakan, maka di akhirat juga Allah muliakan kita. Kita serius, kita sungguh-sungguh dengan perintah Allah, maka juga Allah serius dan sungguh-sungguh memperhatikan kita. Tapi sebaliknya, kita malas-malasan, kita cuek, bahkan kita lari, juga Allah malas, cuek, dan meninggalkan kita. Maka intinya, tidaklah kita menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala di antaranya bersegera dalam kebaikan itu kecuali manfaatnya buat kita sendiri. Dan tidaklah kita berpaling dari panggilan Allah untuk bersegera dalam kebaikan kecuali kerugiannya itu buat kita sendiri. Maka ketika kita menjawab panggilan Allah, Allah Subhanahu wa taala memanggil kita untuk bersegera dalam kebaikan, ini buat kita sendiri. Ya, kalau kita malas-malasan juga hasilnya buat kita sendiri. Ya. Oleh karena itu, misalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits Abu Hurairah riwayat Muslim, "Badiru bil a'mali fitanan
Kaqita'il lailil mudlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal, bersegeralah beramal. Ya, kita akan jelaskan nanti. Coba lihat para nabi, mereka itu orang-orang yang sudah dijamin masuk surga. Ya. Tapi mereka tidak pernah bilang, coba lihat kami ini sudah dijamin masuk surga. Ya. Coba lihat kami ini, amalan kami, semangat kami. Tapi perhatikan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk bersegera dalam beramal. Karena akan banyak fitnah. Kaqita'il lailil mudlim, seperti potongan-potongan malam. Maksudnya kalau kita lihat malam itu, awalnya sore, terus matahari terbenam, terus mulai gelap, tambah gelap, tambah gelap, tambah pekat. Demikian pula fitnah. Ya, dulu sebelum ada, ya, baru masih ada telepon Nokia, itu sudah banyak telepon-teleponan, ya kan? Setelah ada internet, ya, internet luar biasa, ya, mau itu pemikiran, mau itu syahwat, ya, terbuka dengan begitu leluasannya, ya. Punya motor, punya HP, bebas, pergaulan bebas, ya, tidak ada batasan. Maka jangan tanyakan kerusakan. Kerusakan pemahaman, kerusakan dalam akhlak. Ya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersegeralah beramal sebelum datang fitnah seperti potongan-potongan malam. Di pagi hari kadang seseorang beriman, di sore hari sudah kafir. Di sore hari dia beriman, di pagi hari sudah kafir. Dia menjual agamanya hanya sedikit dari dunia. Dia menjual agamanya karena sedikit dari dunia. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iktanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang yang 5 perkara. Yang pertama adalah syababaka qabla harmik, yaitu masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Yang kedua, wasihhataka qabla saqamik, sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wa ghinaka qabla faqarik, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Yang keempat, wa faraghaka qabla syughlik, waktu luangmu sebelum datang masa sibukmu. Yang kelima, wa hayataka qabla mautik, hidupmu sebelum matimu. Artinya dari hadits-hadits atau ayat dan hadits yang kita dengarkan menjelaskan kepada kita bahwa kesempatan beramal itu sangat terbatas. Masa muda sangat terbatas, ya, sehat juga sangat terbatas. Kekayaan tidak selamanya. Waktu luang juga sangat terbatas. Hidup juga sangat singkat. Oleh karenanya tidak ada langkah yang tepat dalam menutupi keterbatasan ini kecuali bersegera dalam beramal. Kemudian disebutkan tentang para nabi, ya, tentang bagaimana sifat para nabi. Disebutkan di surah Al-Anbiya ayat 90. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahum kanu yusari'una fil khairat." Sesungguhnya mereka, maksudnya para nabi, para rasul, mereka itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Padahal mereka sudah dijamin masuk surga. Mereka merupakan orang-orang pilihan Allah. Jangan tanyakan pahalanya, kebaikannya, amalannya, keselamatannya, dunia akhirat. Jangan ditanyakan. Sudah jelas.
Bersamaan dengan itu mereka berlomba dalam kebaikan. Nah, kalau kita ini bagaimana? Kita ini belum jelas, ya, amalannya juga masih sedikit, dosanya jangan ditanya, ya kan? Nah, malasnya, santainya, semangatnya juga sangat kurang. Oleh karena itu, ini menjadi perbandingan bagi kita, sedangkan orang-orang yang telah dijamin masuk surga, ya, orang-orang yang merupakan pilihan Allah, bersamaan dengan itu mereka begitu semangat dan bersegera. Bagaimana dengan kita yang belum ada jaminan? Ya, bagaimana dengan kita ini yang banyak dosa? Ya, bagaimana dengan kita yang sedikit amalannya, sedikit pahalanya, ditambah lagi malas-malasan, ditambah lagi santai-santai? Kapan kita mengumpulkan bekal? Ya, kapan kita mengumpulkan bekal? Nanti kapan? Ya, ada yang mengatakan nantilah kalau saya sudah pensiun. Belum pensiun sudah mati. Ya kan? Nantilah kalau saya sudah menikah. Sudah menikah sibuk. Nantilah kalau saya sudah sukses. Pas sukses lupa. Maka jangan ada kata nanti. Bahkan kata nanti itu adalah perangkap syaitan. Kata nanti itu adalah perangkap syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir." Alhaakumut takatsur, telah melalaikan kalian at-takatsur, memperbanyak dunia. Karena manusia di dunia ini selalunya kata nanti. Kalau pokoknya kalau kebaikan, kalau agama itu selalu terpikir nanti. Nanti, nanti. Kalau dunia enggak. Tapi kalau agama selalunya nanti. Nantilah kalau saya sudah nikah. Nantilah kalau saya sudah pensiun. Nantilah kalau saya sudah sukses. Nantilah kalau saya sudah jadi orang, sudah berhasil. Nantilah kalau saya sudah pindah. Nantilah. Ini perangkap syaitan. Kalau kita baca ayat atau kita dengarkan ayat dan hadis tadi, tidak ada nanti. Tapi yang ada adalah bersegera. Gunakan kesempatan karena dia terbatas. Ya, karena dia terbatas. Sebagian as-salaf ya, mengatakan seandainya dunia terbuat dari emas, tapi dia sementara, sedangkan akhirat dia adalah tembikar, maksudnya yang terbuat dari tanah, tapi dia kekal, maka sebagai orang yang berakal, pasti dia mendahulukan yang kekal walaupun hanya terbuat dari tanah. Karena walaupun emas kalau hanya sementara ini terbuat dari tanah tapi dia kekal, orang yang berakal lebih memilih yang kekal. Apa kita pertahankan yang sementara? Sebagai orang yang berakal, iya, walaupun murah misalnya, tapi dia lama dia pakai, kekal dia pakai. Nah, ternyata akhirat, ternyata dunia ini adalah tanah. Dunia itu sementara dan dia tanah, sementara akhirat dia kekal dan dia emas. Maksudnya dunia ini sedangkan emas saja, tapi dia sementara. Dan seandainya akhirat dia dari tanah, tapi dia kekal, orang yang berakal pilih yang kekal, walaupun dari tanah. Tapi ternyata kenyataannya dia sudah tanah sementara lagi, dan akhirat sudah emas kekal lagi, tetap saja manusia pilih tanah yang sementara. Tetap saja manusia memilih tanah yang sementara. Sudah tanah, banting tulang, peras keringat, capek, sementara lagi. Tetap aja dipilih itu. Sementara akhirat, seorang tidak perlu kerja, tidak perlu takut sakit, pantangan, tidak perlu tua, muda terus, hidup terus, tidak pernah kerja, tidak pernah, pokoknya bersenang-senang. Dan itu selamanya,
tetap saja manusia memilih dunia. Yang demikian keadaan. Oleh karena itu yang dituntut dalam perkara agama adalah al-mubadarah wal musabaqah, yaitu bersegera dan bersaing. Kalau sekarang lain, persaingan dalam masalah dunia. Tetangga beli mobil, tidak mau dikalah. Tetangga bikin rumah besar, tidak mau dikalah. Ya, anaknya sekolah tinggi-tinggi, sekolah dunia, tidak mau dikalah. Ya, tapi tetangganya misalnya rajin belajar agama, rajin ke masjid, malas urus. Tidak mau bersaing dalam masalah agama. Kalau masalah dunia persaingan ketat. Sikut menyikut, saling hasad, saling membenci gara-gara dunia. Tapi dalam masalah agama tidak ada persaingan. Dalam masalah agama tidak ada persaingan. Tidak ada. Dia merasa kenapa dia bisa ke masjid, saya tidak. Dia sudah tua tapi dia bisa jaga 5 waktu di masjid. Saya masih muda, masih sehat. Kenapa nggak bisa ke masjid? Malah lewat dari masjid. Ya kan? Maka tidak ada persaingan dalam masalah agama. Kalau dalam perkara dunia ya jangan ditanyakan. Ya, jangan ditanyakan. Ya, tentunya ya pada umumnya manusia persaingan dalam masalah dunia itu lebih ahli. Ya, lebih paham. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ajiltu ilaika rabbi litarda." Dan saya bersegera, wahai Tuhanku, saya bersegera kepadamu litarda, supaya engkau ridha. Maka dari sini para ulama memetik pendalilan bahwa kalau urusan akhirat itu segera. Kalau urusan akhirat itu segera. Kalau urusan dunia ya agak santai. Tapi sekarang terbalik. Sekarang terbalik, kalau urusan dunia segera berlomba, bersaing. Kalau urusan agama, nantilah. Terbalik sekarang. Oleh karenanya, jangan heran banyak yang telah menjadi korban konsep ini. Maksudnya kalau konsep agama, kalau akhirat segera, jangan kata nanti, jangan santai. Kalau dunia ya masih bisa dikondisikan, ya santai. Sekarang gara-gara konsep ini, yaitu kalau dunia bersaing, bersegera, jangan tunggu lama, jangan tunggu nanti. Kalau akhirat nanti, akhirnya banyak yang mati, ya belum sholat, ya belum bertobat, padahal rumahnya, mobilnya, anak-anaknya sudah pada jadi orang, iya kan? Tapi pas mati belum pada siap, belum sholat, iya kan? Belum bertobat, persiapan belum matang, sudah dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira rumahnya dia bawa, mobilnya dia bawa, anak-anaknya dia bawa. Enggak ada yang dia bawa kecuali amalan dia. Enggak ada yang dia bawa kecuali amalan dia. Oleh karena itu, hendaknya kita pakai prinsip dalam agama kita. Kalau urusan agama, urusan akhirat, urusan kebaikan, jangan kata nanti. Segera. Belum tentu kesempatan terulang kedua kali. Belum tentu peluang itu terbuka kedua kalinya. Ya, dan hari yang berlalu tidak akan mungkin kembali. Dan umur tidak ada yang tahu. Oleh karena itu, tidak ada yang tepat bagi kita yang hidup di dunia ini kecuali bersegera dalam kebaikan. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan sekarang kita dengar yang belum menikah bilang nanti kalau saya sudah menikah baru saya sholat. Ya, yang masih sibuk nantilah kalau saya sudah longgar waktu baru saya mulai belajar. Ya, yang masih kerja nantilah kalau saya sudah pensiun. Nah, ini terkena perangkap setan. Ya, terkena perangkap setan. Terus dibawa kepada perangkap-perangkap setan, akhirnya mati. Artinya nanti dia kaget ketika dia mati. Sebagaimana orang yang mimpi ketika tidur, tidaklah dia sadar bahwa dia sedang mimpi, ya, tidaklah dia sadar bahwa dia sedang mimpi kecuali ketika terbangun dari tidur. Pas bangun, ternyata mimpi. Ya, ternyata cuma mimpi. Demikian pula orang di dunia ini, tidaklah dia sadar akan tipuan dunia. Ya,
tidaklah dia sadar akan tipuan dunia bahwa dia sedang terlena, dia sedang terbawa. Nanti dia mati baru sadar, oh ternyata ini tipuan. Ya kan? Ternyata ini tipuan, nanti mati. Tapi ya, apalah artinya ketika kematian sudah datang. Ya, ketika kematian sudah datang. Di sebagian athar dikatakan at-tu'datu fi kulli syai'in illa fi amalil akhirah. Yaitu agak santai itu pada segala hal, santai saja. Kecuali dalam amalan akhirat. Enggak boleh santai di situ, harus bersegera. Ya. Kata Imam Ahmad rahimahullah, kullu syai'in minal khair yubadaru alaih. Semua kebaikan, ya, baik itu kebaikan yang bersifat duniawi, apalagi kebaikan yang bersifat ukhrawi, akhirat, semua kebaikan itu yubadaru alaih, hendaknya segera dilakukan. Ya, semua kebaikan itu segera dilakukan. Maka ini prinsip dalam agama kita yang hendaknya kita jaga. Yang namanya kebaikan jangan ditunda-tunda. Ya, yang namanya kebaikan jangan ada kata nanti. Ya, jangan ada kata nanti. Kemudian disebutkan tadi dalam hadis bahwasanya dalam kehidupan dunia ini akan datang fitnah. Dan sekarang kita hidup di masa fitnah. Maksudnya bagikan potongan-potongan malam. Dan fitnah tersebut ada dua macam. Dan ini merupakan senjata yang dipakai oleh syaitan untuk merusak manusia. Ini senjata pamungkas. Yang pertama adalah fitnah syubhat, yaitu kerancuan dalam pemikiran, pemikiran yang sesat. Pemikiran yang sesat. Ini senjata syaitan untuk merusak manusia. Dia masuk dari sisi pemikiran. Misalnya Islam radikal, sukanya ngebom, ya kan? Sekarang bilang teroris. Ya. Kita akan jelaskan nanti, jelas. Ini kerusakan dari sisi pemikiran. Ya. Dia merasa bahwa golongan yang paling benar, yang lainnya jahanam. Ya kan? Dia merasa dialah surga, yang lainnya neraka. Kerancuan dalam pemikiran. Dan ketika seorang terjangkiti pemikiran seperti ini, maka dia akan mengajak orang tuanya, dia akan mengajak anaknya, mengajak istrinya, mengajak keluarganya, ya, dan mengajak siapapun yang bisa dia ajak. Akhirnya kerusakannya bukan cuma dia, tapi kerusakannya akan mengena banyak orang. Karena dia merasa bahwa ini benar. Bahwa ini mengantarkan ke surga. Sehingga dia ajarkan. Dia sampaikan. Akhirnya banyak korban. Dan fitnah seperti ini lebih disenangi oleh syaitan. Kenapa? Karena kemungkinan bertobat itu sangat kecil. Kalau peminum konau, ya, peminum konau, tukang sabung ayam, itu kalau diingatkan, tapi ini salah, ini perbuatan, ya kan? Pasti mereka tahu bahwa ini salah. Mereka tahu ini salah, kemungkinan bertobat besar. Karena ketika dia lakukan, dia tahu bahwa ini salah. Tapi yang pemikiran yang menyimpang, ya, pemikiran yang menyimpang, kalau diingatkan, bertobat. Mau bertobat dari apa? Emang saya salah? Kemungkinan bertobat kecil. Karena dia merasa dia yang benar, yang lain salah. Dan di masa ini, Allah musta'an, setiap golongan, setiap aliran, setiap kelompok merasa golongannya, kelompoknya, alirannya yang paling benar, yang lain sesat. Dan ini perangkap syaitan yang paling jitu. Ini senjata syaitan yang paling merusak. Karena orang kalau sudah masuk pada suatu golongan, aliran-aliran, kelompok-kelompok,
kemungkinan bertobat itu kecil. Nanti kelompoknya, golongannya dia anggap salah, baru mungkin dia bertobat. Tapi selama dia yakini itu benar, dan tidak akan mungkin dia masuk ke situ, kecuali dia yakini itu benar. Maka di masa ini termasuk masalah yang menimpa di tengah kaum muslimin. Ya, dalam urusan aliran-aliran, golongan-golongan, umat Islam itu menempati urutan pertama, mengalahkan orang-orang Yahudi, mengalahkan orang-orang Nasrani dalam urusan perpecahan, berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan. Sekarang kita lihat Islam. Jadi sekarang saya mau sebutkan obatnya, maksudnya ada penyakit kan ada obatnya. Jadi setan merusak manusia dengan dua racun, dengan dua penyakit. Yang pertama penyakit syubhat, dan ini penyakit yang paling dia sukai. Nah, sekarang kita sebutkan obatnya. Obatnya adalah ilmu agama. Kenapa dibilang syubhat? Karena dia sesuatu yang samar. Sesuatu yang samar, belum jelas dia sudah masuk. Karena tidak jelas dia masuk. Akhirnya karena dia bagaikan katak dalam tempurung, dia merasa itulah kebenaran. Padahal dia belum mendengarkan ilmu yang sebenarnya. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya agama kita ini agama yang jelas. Yang tidak jelas adalah kalau kita tidak belajar. Nah, itu yang bikin tidak jelas. Agama kita jelas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal halala bayyin wa innal harama bayyin." Sesungguhnya yang halal jelas, tauhid jelas, sunnah jelas, ketaatan-ketaatan jelas, kebaikan-kebaikan jelas. Wa innal harama bayyin, dan sesungguhnya yang haram jelas juga. Syirik jelas, bid'ah jelas, maksiat jelas, dosa-dosa besar jelas, kejelekan-kejelekan jelas. Yang bikin tidak jelas kalau kita tidak mau belajar. Nah, yang punya penyakit di hatinya, dia pilih yang samar-samar. Dia pilih yang samar-samar. Kenapa? Supaya dia punya jalan. Supaya dia punya jalan. Karena kalau jelas kan jelas. Tapi kalau dia masuk pada perkara yang samar-samar, maka dia punya alasan untuk menipu kaum muslimin. Nah, sekarang obatnya adalah ilmu. Apa itu ilmu? Ilmu agama ini perlu kita ketahui bahwa agama kita dibangun di atas ilmu. Jadi agama Islam ini yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dibangun di atas ilmu. Kan ada orang beragama pakai mimpi, ada orang beragama pakai ikut-ikutan, ada orang beragama pakai tradisi, ada orang beragama turut meramaikan, ada orang beragama pakai perasaan. Ingat, agama kita ini, agama yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dasarnya adalah ilmu. Bukan perasaan, bukan akal-akalan, bukan mengikuti orang banyak, bukan tradisi, bukan mimpi, tetapi ilmu. Itulah dasar agama kita. Artinya mengetahui ini perintah, ini larangan, ini benar, ini salah, ini yang diperintah, ini yang dilarang, ini mengantarkan ke surga, ini mengantarkan ke neraka. Untuk mengetahuinya itu pakai ilmu. Bukan pakai perasaan. Bukan pakai apa kata ustadz, apa kata kiai, apa kata ulama. Enggak. Tapi pakai ilmu. Nah, yang kita mau tahu sekarang adalah apa itu ilmu. Ilmu yang bagaimana? Ilmu yang bagaimana yang dipakai dalam agama ini sebagai tolak ukur membedakan mana yang benar, mana yang salah. Jawabannya adalah yang dimaksud dengan ilmu sebagaimana perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah adalah qala Allah wa qala Rasul wa ma siwa dzalik wasawis minasyaitan. Adalah perkataan Allah, maksudnya Al-Qur'an.
perkataan Nabi, maksudnya hadis. Adapun selain dari itu adalah bisikan-bisikan setan. Jadi yang dimaksud dengan ilmu agama, yang dengannya kita mengetahui ini perintah, ini larangan, ini benar, ini salah, ini ke surga, ini ke neraka, adalah Al-Quran dan hadis. Namun perlu ditambah dengan pemahaman para sahabat. Jadi ingat ya, ilmu agama itu adalah Al-Quran, hadis, dan pemahaman para sahabat. Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah kitab yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berisikan firman Allah, perkataan Allah, ya, yang berbahasa Arab, yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin." Itulah kitab, tidak ada keraguan padanya, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Satu, Quran. Hadis, apa itu hadis? Hadis adalah apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diajarkan Nabi kita, apakah yang beliau ucapkan ataukah yang beliau contohkan, apakah yang beliau setujui, ya, yang beliau sepakati, apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah hadis. Dan apa yang diajarkan Nabi itu disebutkan di dalam Al-Qur'an. Misal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi Muhammad itu tidak berbicara dari hawa nafsunya. Jadi apa yang beliau ajarkan itu bukan dari perasaan dia, dari hemat dia, dari akal dia. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Tidaklah dia berucap dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Apa yang beliau ajarkan itu adalah wahyu Allah yang Allah wahyukan kepadanya. Maksudnya yang dibawa oleh malaikat Jibril dari Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, yaitu dengan pemahaman para sahabat. Siapa para sahabat? Para sahabat adalah yang merupakan murid-muridnya Nabi Muhammad. Ya, mereka berjumpa dengan Nabi, mereka beriman dengan apa yang diajarkan Nabi. Nabi sampaikan ayat di hadapan mereka, ayat Al-Quran turun di tengah mereka, Nabi sampaikan hadis di tengah mereka. Sekarang saya mau tanya, siapa kira-kira yang lebih paham tentang apa tafsir ayat, apa makna hadis ketika dibacakan ayat, ketika dibacakan hadis, kita atau para sahabat? Bayangkan Al-Quran turun di tengah-tengah mereka. Nabi ajarkan Quran langsung di hadapan mereka. Nabi ajarkan hadis langsung di hadapan mereka. Kira-kira siapa yang lebih paham apa maksudnya ayat ini? Apa maksudnya hadis ini? Mereka atau kita sekarang? Tentunya mereka. Kita sekarang jauh jaraknya, 1400 tahun yang silam. Makanya Al-Quran dan hadis itu mesti dengan pemahaman para sahabat. Semua kelompok-kelompok sesat dalam Islam, semuanya pakai ayat. Semuanya pakai hadis. Tapi kenapa sesat? Apakah ayatnya yang salah? Ataukah hadisnya yang salah? Semua kelompok-kelompok dalam Islam pakai ayat juga. Pakai hadis juga. Yang bom bunuh diri pakai ayat juga. Ya. Yang suka mengkafirkan pakai hadis juga. Apakah ayatnya salah, hadisnya salah? Jawabannya bukan hadisnya yang salah. Bukan hadisnya, bukan ayatnya dan hadisnya yang salah, tapi pemahamannya yang salah. Pemahaman terhadap ayat, pemahaman terhadap hadis yang salah. Dan lewat sinilah setan masuk. Setan dari kalangan jin, setan dari kalangan manusia masuk pakai ayat, pakai hadis, tapi tidak pakai pemahaman sahabat. Nah, banyak korbannya. Dan ini sangat disukai oleh setan. Kenapa? Karena pelakunya pasti yakin. Ini yang benar. Sudah ini yang mengantarkan ke surga. Sudah pasti kita yang benar. Yang lain sesat. Kenapa tadi? Dia pakai ayat, dia pakai hadis. Tapi pemahamannya apa?
tidak sesuai pemahaman para sahabat. Maka hati-hati sini ya. Jangan mentang-mentang ada ayatnya, ada haditsnya, sudah pasti benar. Belum tentu. Boleh jadi itu perangkap syaitan. Dan telah banyak korbannya, telah banyak. Saya nggak mau sebutkan kelompok-kelompoknya, nanti pada tersinggung dan saya dipolisikan. Karena pencemaran nama baik. Tapi intinya saya ingatkan tadi, bahwa agama kita ini pakai ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Intinya agama kita pakai ilmu. Apa ilmunya? Al-Quran, hadis. Ingat, pemahaman siapa? Sahabat. Tentang para sahabat. Tentang para sahabat, siapa tahu ada yang ragukan para sahabat. Siapa tahu ada yang ragukan. Kalau ayat Quran kan tidak ada ragukan. Kalau hadis tidak ada yang ragukan. Sekarang sahabat. Siapa sahabat? Sahabat Nabi SAW itu dipuji dalam Quran. Dipuji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Orang-orang terdahulu, lagi pertama, maksudnya orang yang paling pertama berislam setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat. Allah berfirman, orang-orang terdahulu lagi pertama dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti sahabat. Apa kata Allah? Radhiyallahu anhum. Allah sudah ridha terhadap mereka. Allahu Akbar. Allah yang bilang. Allah yang bilang, Allah sudah ridho terhadap mereka. Kalau kita, ulama ini, ustadz ini, ya kiai ini, apa jaminannya? Apa jaminannya bahwa mereka benar? Apakah ada ayat, ada hadis yang memberikan rekomendasi kepada mereka? Kalau para sahabat jelas-jelas ayat. Kalau para sahabat jelas-jelas ayat. Adapun yang lain, apa jaminannya? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nasi qarni." Sebaik-baik masa adalah masaku. Para sahabat. Ya. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian masa setelahnya para tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian tabi'ut tabi'in. Perhatikan. Jadi Quran dan hadis belum cukup. Harus tambah dengan pemahaman para sahabat. Makanya dalam ayat disebutkan walladzina tabauhum bi ihsan, dan yang mengikuti mereka dengan baik, mengikuti para sahabat. Nah, saya ingatkan perkara ini karena terus terang penyakit yang paling susah diobati adalah penyakit pemikiran. Terus terang. Kalau orang sudah menyimpang, kalau orang sudah sesat, mau dinasihati repot. Dia bikin pesantren, dia bikin tablik akbar, dia bikin ceramah. Ternyata pakai Quran, pakai hadis, tapi tidak pemahaman sahabat. Berapa banyak korbannya? Berapa banyak orang yang menyimpang? Apalagi orang-orang awam yang hanya dibacakan ayat, yang dibacakan hadis. Masya Allah, ada ayatnya, ada hadisnya. Dia nggak tahu bahwa ayat dan hadis dia sampaikan, dia tafsirkan tidak sesuai pemahaman para sahabat. Maka ini berbahaya. Oleh karena itu, ini fitnah, munculnya fitnah atau ujian dalam kehidupan dunia dari dua jalur ini. Yang pertama dari sisi syubhat, kerancuan pemikiran. Tidak ada obatnya kecuali ilmu agama. Apa tadi ilmu agama? Al-Quran, hadis, pemahaman siapa? Sahabat. Nah, kemudian yang kedua. Yang kedua adalah senjata atau pintu syaitan merusak manusia dari sisi syahwat. Sekarang ada riba, ada judi. Dulu palingan konau ya, kameko. Sekarang ada narkoba, ada sabu-sabu dengan berbagai macamnya. Ya, pokoknya tinggal asap sudah tenang sudah. Ya.
mudah didapatkan. Kemudian apa namanya, penampakan dulu perempuan-perempuan, orang-orang tua kita itu perempuan tinggalnya di rumah. Kalau keluar mereka pakai sarung, tutup dirinya, itu pun malu-malu keluar rumah. Kalau sekarang keluar rumah bagaimana? Kalau sekarang anak-anak perempuan keluar rumah, ngeri, iya kan? Kemudian didukung dengan apa namanya, media, ada internet, ada komunikasi, ya, jauh di mata, dekat di HP. Iya. Kalau dulu jarak yang jauh repot, palingnya surat menyurat. Di kantor pos kirim surat, lama lagi baru sampai. Ya. Kalau sekarang ngeri. Ya. Nggak perlu saya jelaskan. Ya. Nggak perlu saya jelaskan. Ini fitnah syubhat, fitnah syahwat. Pokoknya terbuka lebar. Nah, ini kan perlu obat ini perlu obat, ini penyakit. Ini perlu obat. Kalau tadi kan syubhat, pemikiran. Dan sekarang mau syubhat, mau syahwat, pokoknya laris manis. Nah, kita sudah sebutkan tadi obatnya, kalau syubhat pakai ilmu. Ya. Kalau syahwat, obatnya adalah pakai sabar. Karena kenapa syahwat itu dia pakai sabar? Karena dia tahu ini sebenarnya haram. Ini sebenarnya dilarang. Ini sudah tahu ini dosa, tapi kan, nah ada tapinya. Intinya tapi kan tidak sabar, kan begitu kan? Jadi orang yang terjerumus dalam syahwat itu bukan karena dia nggak tahu bahwa ini dilarang, ini apa. Dia tahu bahwa ini tidak bagus, ini dosa, ini dilarang. Dia tahu itu. Makanya dia sembunyi-sembunyi. Beda kayak yang pertama tadi itu, syubhat. Oh, dia bikin pesantren, dia ajari orang tuanya, saudaranya, dia sesatkan yang lain. Karena dia yakin itu benar. Kalau ini tidak, dia tahu itu salah. Makanya dia main kucing-kucingan. Ya, main sembunyi-sembunyi. Jadi dia tahu. Nah, kenapa? Karena ini mau diobati dengan sabar. Ya, mau diobati dengan sabar. Apa itu sabar? Sabar artinya menahan. Ya, menahan. Menahan hati, menahan lisan, menahan perbuatan dari apa-apa yang dilarang, itu namanya sabar. Tapi sabar itu memang teorinya gampang. Tapi prakteknya ya boleh jadi yang ceramah sabar belum tentu sabar. Iya, karena dia bukan teori tapi praktik. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita sabar? Bagaimana caranya supaya kita sabar? Biasanya kita akan sabar kalau kita mengetahui khasiatnya. Misalnya kan minum obat, pahit rasanya, tapi tetap diminum. Tetap diminum. Kenapa? Karena khasiatnya jauh lebih besar ketimbang pahitnya. Nah, sama dengan sabar ini. Supaya kita bisa bersabar, ingat-ingat khasiat dari sabar. Ingat-ingat khasiat dari sabar. Dengan mengingat khasiatnya, manfaatnya yang begitu banyak, ya kalau begitu ya sudahlah, saya sabar saja. Biar yang lain senang-senang. Kalau saya sabar saja. Nah, mungkin beberapa hal yang bisa disebutkan. Yang pertama, kalau kita nggak sabar, kalau kita ambil memang di dunia, kita nikmati memang di dunia, berarti di akhirat kita sudah tidak dapat jatah lagi. Karena sudah diambil duluan. Yang dilarang, ya, dia sudah nikmati. Padahal di akhirat ada, di akhirat Allah sediakan. Di surga ada yang asli, bukan yang palsu. Di dunia kan yang palsu ya. Dia sudah nikmati memang. Nah, siapa yang ambil memang, nikmati memang, di akhirat sudah
sudah nggak dapat jatah, sudah habis. Makanya ada kaidah man ta'ajjala syai'an qabla awani uqiba bihirmani. Siapa yang menyegerakan sesuatu sebelum waktunya, maka akibatnya apa? Dia diharamkan untuk mendapatkan sesuatu itu. Misalnya sekarang apa? Banyak pisang yang dikarbit. Kalau kita lihat kulitnya, wah kuning luar biasa. Ternyata kuning dikarbit. Padahal kalau pisang itu dibiarkan di pohonnya tua, kan kuning juga dan enak rasanya. Tapi kalau dipaksa kuning sebelum waktunya, bagaimana rasanya? Ya begitulah. Nah sama, di dunia sebutkan ada kenikmatan-kenikmatan, tapi diharamkan. Kemudian nanti di surga dihalalkan. Dia ambil memang. Dia nikmati memang. Ya kan? Maka di akhirat dia sudah nggak ada. Yang kedua, supaya kita bersabar, adalah ternyata memang kehidupan di dunia ini, ya, supaya bisa kita selamat dari ujiannya, tidak ada caranya kecuali sabar. Karena memang dunia negeri ujian. Maka tidak ada caranya untuk bisa kita lewati kecuali sabar. Taib. Kemudian yang ketiga, ternyata Allah Subhanahu wa taala itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Maksudnya apa artinya Allah bersama orang yang sabar? Maksudnya Allah akan perhatikan mereka, Allah akan bantu mereka, Allah akan luruskan mereka, Allah akan perhatikan mereka. Dikala mereka menyimpang, Allah luruskan. Dikala mereka sesat, Allah kembalikan. Apalagi? Ya, kita mengingat ternyata sabar itu ibadah. Jadi bukan sabar-sabar saja. Sabar itu ibadah. Pahalanya begitu besar. Pahalanya begitu besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang yang sabar itu akan dikasih pahalanya nanti tanpa dihitung. Biasanya kan pahala itu 1, kemudian dilipat gandakan jadi 10, kemudian dilipat gandakan jadi 700. Itu yang lain. Kalau sabar tidak pakai hitungan. Kalau sabar langsung dikasih. Gak usah dihitung-hitung, saking banyaknya pahalanya. Karena kenapa? Karena sabar itu tidak gampang. Ya, karena sabar tidak gampang. Makanya pahalanya juga tidak main-main. Ya, tidak main-main. Yang terakhir, yang perlu saya ingatkan, sebagai kesimpulan dari apa yang telah kita bahas, yaitu berlomba dalam kebaikan. Telah kita jelaskan tadi bahwa apa yang diajarkan dalam Quran dan hadis adalah kalau dia kebaikan, ya, dunia apalagi akhirat, maka jangan kata nanti, segera. Nah, adapun hal-hal yang tidak baik, maka atau urusan-urusan dunia, ya maka seorang bisa santai, ya bisa ditunda dulu. Tapi kalau urusan agama, urusan akhirat, maka jangan ada kata nanti. Kemudian yang kedua, apa itu kebaikan? Telah kita jelaskan tadi bahwa sumber atau asal dari semua kebaikan adalah apa? Mau tahu ini baik, ini jelek, jadi sumbernya adalah ilmu. Apa itu ilmu? Yang merupakan dasar dari agama kita ini adalah apa? Al-Quran dan hadis sesuai pemahaman para sahabat. Penting saya ingatkan, sesuai pemahaman para sahabat. Yang ketiga, kenapa kita bersegera dalam kebaikan? Karena ada pengganggu yang membuat kita tidak bisa lagi melakukan kebaikan itu. Apa itu? Syubhat dan syahwat. Sekarang di masa syubhat, pemikiran yang menyimpang,
berbagai macam golongan, berbagai macam aliran, berbagai macam kelompok. Seakan-akan Islam mengajarkan berkelompok-kelompok. Padahal Islam ya Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad. Tidak ada golongan-golongan. Sekarang kadang kita jawabnya bingung. Kamu aliran apa? Saya ditanya berapa kali, kamu aliran apa? Aliran apa, Dik? Kamu jadi memang sudah tergambar bahwa seakan-akan Islam itu memang berkelompok-kelompok. Tidak ada satupun ayat, satupun hadis yang membenarkan berkelompok-kelompok. Justru kalau kita baca ayat dan hadis dipenuhi dengan ayat dan hadis yang memerintahkan kita bersatu di atas Al-Quran dan hadis sesuai pemahaman para sahabat. Melarang perpecahan. Berarti syaitan merusak manusia, ya, merusak manusia dari dua sisi ini. Dari sisi syubhat dan dari sisi apa? Itu saja. Pokoknya senjatanya setan. Kalau mau lihat orang rusak, apa sebabnya dia rusak? Periksa saja. Pasti salah satu dari dua ini. Atau dua-duanya sekalian. Yang pertama, syubhat. Apa sebabnya terkena syubhat? Karena minus ilmu. Ilmunya setengah-setengah. Baru paham sepotong ayat, baru paham sepotong hadis. Nah, sudah yakin. Akhirnya apa? Ibaratnya begini. Dia baru misalnya ada ikan, dia baru pegang ekornya. Dia belum lihat ini badannya, kepalanya bagaimana badannya. Dia lihat ikan baru ekornya. Dia sudah cerita, oh ikan itu segitiga, ada lancip-lancipnya, dia lunak-lunak begitu. Kenapa dia cerita seperti itu? Karena dia pegang ikan baru ekornya, sepengetahuan dia saja. Dia belum lihat seutuhnya, sehingga dia bisa menggambarkan sebagaimana yang sebenarnya. Maka sama sekarang, baru satu ayat, baru satu hadis, dia sudah cerita Islam itu begini. Ya, Islam itu begini. Baru satu ayat. Baru satu hadis. Dia tidak mengumpulkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan secara sempurna, kemudian dia mengambil kesimpulan. Sehingga melahirkan apa? Gara-gara sepotong seperti ini, menimbulkan pemahaman yang menyimpang. Akhirnya banyak korbannya. Orang-orang awam, ada ayatnya juga, ada hadisnya juga. Pasti benar. Nah, korban. Ya kan? Maka obatnya seperti ini adalah ilmu agama. Ajarkan kepada mereka ilmu agama, yaitu Al-Quran dan hadis sesuai pemahaman para sahabat. Yang kedua, penyakit apa tadi? Syahwat. Sekarang syahwat, jangan tanya lagi. Mau syahwat apa? Mau syahwat apa? Semuanya tersaji. Ya, mau online, mau offline, ya, semuanya tersaji. Maka obatnya adalah apa? Sabar. Sabar bagaimana? Tahan. Sabar artinya apa? Menahan. Apa yang ditahan? Tahan. Tahan hati. Ya kan? Tahan lisan dan tahan perbuatan. Bagaimana caranya supaya bisa bersabar? Ya, ingat-ingat manfaat dari sabar. Ya, manfaat sabar banyak. Pahalanya besar. Kita bersama Allah, ya. Kita bersama Allah, ya. Kemudian mengingat kalau kita nggak bersabar nanti kita di akhirat nggak dapat, ya kan? Dan seterusnya dari apa yang telah kita jelaskan. Mungkin saya kira ini cukup ya, berkaitan dengan tema yang kita angkat, yaitu berlomba dalam kebaikan. Jadi yang saya harapkan mulai dari sekarang jangan ada lagi kata nanti. Nantilah saya bertobat. Jangan. Semenjak sekarang. Ya, semenjak sekarang yang belum sholat silakan. Sholat zuhur sholat. Ya, yang belum berhijab silakan berhijab. Ya, yang masih minum-minum konau, kameko atau kapai, ya kan? Maka segera berhenti. Ya. Maka kita berlomba dalam kebaikan, maka kebaikan agama hendaknya kita bersegera, adapun dunia masih bisa ditunda, tidak seperti kebaikan dalam agama. Sekarang kita masuk
Ini masih jam 11 lewat sedikit. Kalau ada yang bertanya atau diumumkan, mau diumumkan atau langsung saya sampaikan, umumkan. Jadi siapa ya? Atau kita? Waalaikumsalam. Kita masih pada di keluarga itu untuk peserta yang mungkin bisa tanya untuk melakukan tanya jawab seperti yang disampaikan kemarin tadi kan, tentunya dengan hal yang menyangkut melalui kontak yang akan diberikan pertanyaan yang bisa ini bisa ditulis di dekat untuk disampaikan. Ya, baik kita masuk ke jawab. Kami persilakan kepada jamaah yang mau melakukan tanya jawab. Kami persilakan. Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Ya, nol. Baik. Ya, tentang bom bunuh diri, ya mereka juga punya ayat dan hadits. Intinya mereka ya berdasar dari ayat-ayat yang memaknai ayat, memaknai la ilaha illallah dengan la hukma illallah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Jadi bila suatu negara tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka vonis kafir, dari presiden sampai tukang sapu kafir. Kenapa Allah berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka lah orang kafir. Dia tanya, negara kita berhukum dengan hukum apa? Baca ayat ini, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka orang kafir. Orang yang baru masih awam, iya juga ya. Iya kan? Ayat ini. Padahal kalau dia lihat ayat-ayat selanjutnya itu ada beberapa hukum. Di ayat yang lain, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun. Ya, di ayat yang lain faulaika humul fasikun. Disebut mereka itu orang kafir. Di ayat lain mereka itu orang fasik. Di ayat lain mereka itu orang zalim. Sehingga ini menunjukkan orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu variasi. Maksudnya hukumnya bermacam-macam. Ada yang kafir, ada yang fasik, ada yang zalim. Iya kan? Hanya baca satu ayat, ya, hanya baca satu ayat. Dia tidak baca ayat-ayat yang lain. Akhirnya kena. Pokoknya siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir. Ini di ayat. Dia tidak baca ayat yang lain. Ini tentunya ada pembahasan. Bagaimana masuk dalam orang yang kafir, masuk sebagai orang yang fasik, masuk sebagai orang yang zalim. Paham maksudnya ya? Jadi karena dia ambil satu ayat, dia tidak melihat ayat yang lain. Kesimpulannya, orang-orang seperti ini, kalau mereka bacakan ayat, baca ayat itu dan baca ayat sebelumnya atau ayat setelahnya. Ketika mereka pakai ayat, bacakan ayat itu dan lihat ayat sebelumnya atau ayat setelahnya. Kita akan ketemukan jawabannya. Iya, ini sebagai landasannya bagi mereka sehingga mereka mengarah kepada
pengkafiran sehingga mereka melakukan bom bunuh diri, mereka anggap sebagai jihad, membunuh orang kafir, menegakkan khilafah Islamiyah dan seterusnya. Berkembang pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari ayat atau pendalilan yang keliru. Dari pendalilan yang keliru, wallahu taala a'lam. Nih, fadhal. Assalamualaikum. Tapi kadang-kadang sama sendiri tidak jawab. Iya. Kadang kita berjalan saja ini lebih bagus daripada orang di luar Islam, orang berdiri. Iya. Itu ini kita baca apa tidak. Iya. Sama-sama. Baik, ya inilah fenomena yang kita rasakan. Masya Allah jubahnya, jenggotnya, dan cueknya. Ya, disalami. Ya, kita dilihat apa ya? Ya kan? Padahal memberikan salam dianjurkan, disunnahkan. Menjawab salam hukumnya apa? Wajib, kan begitu ya? Menjawab salam hukumnya wajib. Artinya yang paling bagus yang mendahului dengan salam, tapi ketika dia disalami wajib dia menjawab salam. Ya kan? Nah, yang memicu hal-hal seperti ini masuk di mana kira-kira? Dia masuk di syubhat atau masuk di syahwat? Kan cuma dua, jurus setan itu cuma dua. Dia pakai jurus syubhat atau syahwat? Dia masuk di mana kira-kira ini? Hah? Dia masuk dua-duanya? Iya. Dia awalnya masuk syubhat, akhirnya syahwat. Iya. Dia awalnya rancu. Karena mungkin dia fanatisme ustadz. Ya. Fanatisme ustadz ini, saya ingatkan, tidak boleh kita fanatik kecuali kepada satu, yaitu Al-Quran dan hadis. Sesuai pemahaman para sahabat. Adapun yang lain, ustadz ini, ulama ini, kiai ini, itu harus dicocokkan dengan Al-Quran dan hadis sesuai pemahaman para sahabat. Itulah gunanya kita belajar. Kita disuruh belajar, bukan disuruh apa kata ustadz. Kita disuruh belajar. Alhamdulillah dengan belajar agama kita itu jelas. Bukan sesuatu yang susah dipahami, jelas. Makanya belajar. Ada kurikulum akidah, ada kurikulum fikih, ada kurikulum akhlak, ada kurikulum manhaj, ada kurikulum tafsir. Belajar. Baru kadang ditanya, sudah kurikulum apa yang selesai? Akidah bagaimana, sudah selesai kurikulumnya? Belum. Tapi sikapnya luar biasa. Berarti dia baru sepotong-sepotong. Sudah seperti itu. Maka dia awalnya masuk di syubhat, kerancuan pemikiran, dan akhirnya berdampak di syahwat juga. Ada rasa fanatisme, ada rasa bangga diri, ada merasa lebih senior, ya, ada merasa lebih tua, lebih berpengalaman, ya, ada merasa lebih benar, dan seterusnya. Ya, obatnya seperti ini adalah apa tadi kalau syubhat? Apa obatnya? Belajar. Jadi orang seperti ini disuruh dia belajar yang benar. Suruh dia belajar yang benar. Belajar dululah, jangan dulu banyak. Kita ini masih dangkal ilmu kita. Kita belajar dulu. Sibukkan dengan diri kita dulu. Belajar. Sekarang coba bayangkan. Saya mau ingatkan ya tentang ilmu agama supaya kita punya, artinya kita nggak pikir yang itu. Kita masih banyak PR, masih banyak ilmu yang belum kita pelajari. Ngapain kita repot dengan seperti itu? Coba lihat. Sekarang dalam Al-Quran hadits ada ilmu akidah misalnya. Di akidah itu ada tauhid uluhiyah, ada asma wa sifat. Di tauhid uluhiyah kan ada kurikulum. Misalnya ada usul salasa, ada qaidul arba, ada naqidul Islam, ada usul sita,
ada kitabut tauhid, ada kasus syubhat. Sudah selesai ini? Sudah selesai pelajarannya? Kalau sudah selesai, silakan berbicara akidah tentang la ilaha illallah. Dalam asma wa sifat misalnya, ada misalnya Fiqhul Asmaul Husna, ada Qawaidul Mutlaq, ada Aqidal Wasithiyah, ada Aqidah Tahawiyah. Sudah selesai ini, silakan berbicara asma wa sifat. Berbicara tentang manhaj. Berbicara tentang manhaj, ada kurikulumnya. Jangan-jangan nggak tahu kurikulum. Jangan-jangan nggak tahu kurikulum. Terus bicaranya kala-kala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi maksud saya, belajar dulu supaya tahu kadar diri kita. Itu padi semakin dia berisi, semakin dia merunduk. Itu kan pelajaran. Semakin kita belajar, kita semakin tahu diri bahwa kita ini bukanlah siapa-siapa. Kita buka pintu ilmu. Wah, ternyata saya ini bukan siapa-siapa. Terus kita mau berbicara, itu kita malu. Kita lihat diri kita ini, kita siapa? Pasti kita serahkan kepada yang ahli. Tolong coba bagaimana arahannya, bimbingannya. Iya kan? Maka ini obatnya adalah suruh dia belajar. Kita kasih solusi. Suruh dia belajar. Belajar yang benar. Iya. Apa itu salafi? Kenapa harus salafi? Kenapa tidak ahlus sunnah saja? Atau Islam saja? Iya juga ya. Kenapa bukan Islam saja? Jawabannya, karena kalau dibilang Islam sekarang, pasti orang bilang Islam yang mana? Islam KTP kah? Kan Islam juga. Islam Nusantara kah? Islam juga. Islam Wahabi kah? Islam juga. Islam apa lagi? Jangan ya, nanti ada yang tersinggung. Yang jelas, ketika disebut nama Islam sekarang, kaum muslimin bingung, Islam yang mana? Kalau dulu di zaman Nabi, ketika disebut nama Islam, langsung tergambar Islam yang dibawa oleh Nabi, langsung tergambar. Islam maksudnya Islam yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai pemahaman para sahabat. Tapi kalau sekarang disebut Islam, masih bertanya yang mana? Makanya disebut dengan sifat yang langsung menunjukkan kepada Islam yang dibawa oleh Nabi. Makanya penamaan salafi, penamaan ahli sunnah wal jamaah, penamaan at-taifatul mansurah, penamaan al-ghuraba, itu bukan nama yang dibikin-bikin dari Nabi SAW. Misal Nabi mengatakan kepada putrinya, ni'mas salaf ana laki. Sebaik-baik salaf ya bagi kamu adalah saya. Salaf artinya pendahulu. Mengikuti Quran dan hadis sesuai pemahaman salaf, pendahulu. Siapa yang paling pertama dalam Islam ini? Para sahabat. Para sahabat orang paling pertama, murid-muridnya Nabi. Salaf, siapa yang paling terdahulu dalam Islam? Sahabat. Maka maksudnya memahami Al-Quran dan hadis sesuai pemahaman para as-salaf, yaitu para pendahulu kita dalam Islam, yaitu para sahabat. Dinamakan dengan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah artinya artinya pengikut. Sunnah artinya agama, pengikut agama. Maksudnya sunnah artinya ajaran Nabi. Ahlus sunnah artinya pengikut ajaran Nabi. Bukan sunnah artinya bukan wajib, bukan. Al-Quran dan sunnah, sunnah apa yang diajarkan Nabi. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ya kan? Wal jamaah, dan mereka berjamaah. Ini perlu diingatkan. Berjamaah dalam agama kita, kata jamaah itu cuma dua makna. Jamaah artinya kelompok. Ahli sunnah, pengikut ajaran Nabi. Wal jamaah, dan berjamaah, berjamaah, bersatu. Ya, berjamaah, bersama. Nah,
Dan berjamaah itu yang dibenarkan dalam Islam cuma 2 jamaah. Tidak ada jamaah yang lain. Jamaah yang pertama adalah jamaatul haq, jamaah kebenaran. Maksudnya kita semua ini bersatu di atas kebenaran. Itu dibenarkan. Nah, apa tadi ukuran kebenaran? Al-Quran dan hadits sesuai pemahaman para sahabat. Berarti kita bersatu di situ. Tidak membedakan kita dari mana, suku mana, negara mana, pekerjaannya apa. Semuanya kita bersatu di atas Al-Quran dan hadits sesuai pemahaman para sahabat. Itu maksudnya jamaah, bersama, bersatu. Yang kedua, jamaah yang disebut dengan jamaatul abdan, jamaah badan. Kalau tadi kan akidah, semua kita ini pemahamannya kembali kepada Quran dan hadits sesuai pemahaman para sahabat. Bagaimana dengan badan? Badan kita ini perlu disatukan supaya tidak bertikai, tidak berkelompok-kelompok, perlu disatukan, yaitu bersatu di atas ketaatan kepada pemerintah. Karena pemerintah dia memiliki kekuatan untuk menyatukan warga negaranya ya secara badan, secara fisik. Adapun hatinya itu disatukan di atas Al-Quran dan hadits sesuai pemahaman para sahabat. Jadi kesimpulannya, ahli sunnah wal jamaah, pengikut hadits dan mereka berjamaah, bersatu. Bersatu di atas Al-Quran dan hadits sesuai pemahaman para sahabat, dan mereka bersatu mendengar dan taat kepada pemerintah. Ya, jadi tidak ada pertentangan. Mau dibilang salafi, mau dibilang ahli sunnah wal jamaah, mau dibilang at-taifatul mansurah, mau dibilang al-ghuraba, mau dibilang, ini semuanya tidak ada perbedaan, tapi dia pensifatan bahwa ahli sunnah wal jamaah adalah salafi, bahwa ahli sunnah wal jamaah adalah al-ghuraba, bahwa ahli sunnah wal jamaah adalah at-taifatul mansurah. Coba kita lihat. Salaf artinya apa tadi? Apa artinya salaf? Pendahulu. Ahli sunnah wal jamaah, pengikut hadits. Apa yang diajarkan Nabi kepada para sahabat? Sama kan? At-taifatul mansurah, golongan yang ditolong. Siapa yang ditolong? Itu tadi, yang mengikuti Al-Quran dan hadits sesuai pemahaman para sahabat. Al-ghuraba, orang-orang yang asing. Kenapa mereka asing? Karena ketika mengikuti Al-Quran dan hadits, maka mereka menjadi asing. Karena kebanyakan manusia, kebanyakan kaum muslimin telah menyelisihi Al-Quran dan hadits sesuai pemahaman para sahabat. Terbukti, kalau kita menghidupkan apa yang diajarkan Nabi, apa yang diajarkan para sahabat, kita akan menjadi asing. Coba lihat, tidak usah lihat di kampung kita di mana, di tengah keluarga kita. Kalau kita kembali mengamalkan Quran, mengamalkan hadits sesuai pemahaman para sahabat, mungkin kita seorang diri. Kakak kita tidak, orang tua kita enggak, keluarga kita enggak, kita sendiri. Ya kan? Maka disebut al-ghuraba, mereka asing. Asing. Bukan karena asing karena suka melakukan peledakan, suka melakukan keributan, tapi mereka asing karena mengamalkan Al-Quran dan hadits sesuai pemahaman para sahabat. Jadi istilah-istilah tersebut bukanlah istilah yang menamakan suatu golongan. Saya mau tanya, kapan lahirnya ahli sunnah wal jamaah? Di mana didirikan? Siapa pendirinya? Tahun berapa? Ahli sunnah wal jamaah, siapa pencetusnya? Tahun berdirinya kapan? Di mana didirikan? Ya, siapa pelopornya? Kan tidak ada. Tidak ada. Beda kayak organisasi-organisasi lain, kelompok-kelompok lain, kan ada pendirinya, ada tahun berdirinya, ada tempat berdirinya, ya kan? Kalau tanya salafi, ahli sunnah wal jamaah, atau taifatul mansurah, al-ghuraba, di mana berdirinya? Siapa pemimpinnya? Kapan tahun berdirinya? Pasti ujung-ujungnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini hanya istilah-istilah untuk membahasakan Islam yang murni. Karena dibilang Islam yang mana? Sudahlah, itu yang salaf ya, yang salaf. Kalau yang salaf bagaimana? Itu yang mengikuti Quran dan hadits sesuai pemahaman para ulama salaf. Apa itu salaf? Pendahulu itu yang paling pertama itu, para sahabat. Oh itu. Baru paham. Oh iya. Begitu kan?
Itu maksudnya. Jadi jangan dipahami bahwa ini suatu golongan, suatu aliran. Ini hanya pensifatan akan Islam yang murni yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mau bilang Islam silakan, tidak masalah. Hanya membawa kepada nama-nama yang lebih khusus, langsung mencerminkan Islam yang murni itu lebih simple, ya kan? Baik. Di sini ada, mungkin kita baca lagi dua pertanyaan ya. Di sini mohon nasihatnya bagi orang yang rutin mengerjakan sholat 5 waktu, tapi masih mengerjakan hal-hal yang tidak disyariatkan seperti apa? Sesajian, baca-baca, pergi ke orang pintar. Siapa orang pintar maksudnya? Hah? Paranormal. Berarti kita nggak normal. Ingat, yang perlu saya ingatkan di sini, makanya tadi kita kasih solusi. Apa solusinya? Belajar. Ya, dengan kita belajar, tentunya kita mengerti. Ternyata beragama itu harus belajar. Sekarang saya mau tanya, kira-kira kalau kita dikasih mobil, langsung bawa mobil atau belajar bawa mobil dulu? Belajar dulu. Iya, sedangkan mobil saja harus belajar dulu. Bagaimana agama ini tiba-tiba langsung berakidah, langsung bersyariat? Bagaimana caranya diamalkan? Apa yang mau diyakini? Apa yang mau diamalkan? Bawa mobil saja harus belajar, kalau tidak bikin jalan baru. Iya. Intinya, baik itu urusan agama ataupun urusan dunia, intinya pakai ilmu. Iya. Mau berdagang, mau nelayan, mau bertani, tidak pakai ilmu. Iya kan? Apalagi beragama. Maka intinya pakai ilmu. Makanya sekarang akhirnya dia baca-baca, datang ke orang pintar. Nah, ini baca-baca apa yang dibaca? Apa yang dibaca? Iya. Itu apa yang dibaca? Apa? Kitab apa dibaca? Diperjelas ya. Datang ke orang pintar. Maksudnya datang ke dukun. Datang ke dukun maksudnya. Sekarang datang ke dukun. Biasanya kalau mau menikah datang ke orang pintar. Coba lihatkan jodoh ini. Siapa tahu dia orang bagaimana. Mau pergi merantau. Coba lihat dulu nasib saya di rantauan bagaimana. Mau bangun, mau beli rumah, mau bangun rumah, mau beli mobil, coba lihatkan bagaimana rumah ini, bagus nggak? Lihat, pekilala dulu ya. Bahaya ini calon ini. Saya lihat ini, tinggalkan, ganti. Nah, dalam agama kita diajarkan bahwa tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali siapa? Perkara apakah dia bagus apa tidak, ya sebatas yang masuk akal, ada hubungan sebab akibat. Kita lihat dia Masya Allah bagus, rajin sholat, berhijab, Masya Allah. Artinya sebatas yang zahir. Karena perkara-perkara yang gaib tidak ada yang mengetahuinya kecuali siapa? Allah. Jadi kalau datang ke orang pintar, kita meyakini bahwa dia mengaku tahu perkara gaib, berarti dia ini tandingannya siapa? Tandingannya Allah. Makanya kata Nabi SAW, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Ya, siapa yang mendatangi orang pintar itu dukun, kemudian dia percaya dengan apa yang dia bilang, maka dia telah kafir. Karena dia meyakini ada yang mengetahui perkara gaib selain siapa? Allah. Sementara diajarkan dalam agama kita, qul la ya'lamul ghaiba illallah. Katakan, tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali siapa? Kalau disebut dalam hadits yang lain, siapa yang mendatangi dukun atau orang pintar, ya, fasa'alahu an syai'. Kemudian dia tanya tentang sesuatu.
maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Baru tanya, belum dia percaya, baru tanya, sudah nggak diterima sholatnya 40 hari. Kalau dia tanya terus dia percaya, kafir. Karena dia membenarkan adanya yang mengetahui perkara gaib selain Allah. Iya. Jadi kalau hal-hal yang seperti ini berkaitan dengan akidah, ya maka ya, belajar diselesaikan kurikulum akidah, dan ini merupakan perkara yang dilarang dalam agama kita. Baik, sini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini. Baik, betul. Bagaimana hukum ya, kebanyakan HP-nya dibanding istrinya. Dan dia kan mengajak Baik. Bermesraan dengan HP-nya. Berarti HP-nya istri kedua ya? Jadi ada istri pertama, ada istri kedua. Iya. Baik. Bagaimana dengan suami yang selalu sibuk dengan HP-nya, tidak mengajari istrinya? Ya, sudah kita bahas ya di safari di kota Bau-Bau. Ya, di antara kewajiban bagi suami adalah dia perhatian. Tidak ada yang paling dia perhatikan dari manusia ini. Kalau suami, yang pertama ibunya, yang kedua adalah istrinya. Ya. Maka ketika dia lebih perhatikan HP-nya daripada istrinya, ini salah jelas. Ya. Jadi kalau pulang ke rumah, ya perhatikan istrinya, ya. Dia curhat apa, disimak curhatnya, ya kan? Unek-uneknya dia mau cerita apa, disimak, diperhatikan, ya. Ya, jadi ini yang pertama. Yang kedua, seorang suami itu dia bertanggung jawab akan ilmu atau agama istri dan anak-anaknya. Dia akan ditanya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Jadi, seorang suami dia akan ditanya ketika istrinya tidak sholat. Suaminya akan ditanya. Ya, istrinya nggak paham agama, suaminya akan ditanya. Anak-anaknya pada nggak sholat, suaminya, bapaknya akan ditanya. Jadi di hari kiamat nanti kita nggak akan ditanya kenapa anakmu nggak jadi PNS. Hah? Kita nggak akan ditanya tentang urusan dunia mereka, tapi kita akan ditanya tentang urusan agama mereka. Tanggung jawab kita. Jadi menjadi seorang suami bukan hanya mencari nafkah, bukan. Tetap itu merupakan kewajiban kita, tapi ada yang lebih wajib dari itu, yaitu berkaitan dengan agamanya. Ya, oleh karena itu ini dua hal yang mau dikasih solusi ya. Solusinya ya sudah, kalau masuk rumah HP disingkirkan dulu. Romantis dulu sama umminya, ya kan? Sama istrinya, ya kan? Ya. Yang kedua, dan itu sudah keluhan yang bagus karena istri itu mau diperhatikan, kan begitu ya? Ya. Yang kedua, solusi yang kedua, dia kurang perhatian dengan ilmu, mungkin hanya mencari nafkah. Ingat, ada yang lebih wajib dari itu. Ada yang lebih wajib dari itu, yang kita sebagai suami akan ditanyai oleh Allah, yaitu tentang agama. Maka kalau kita nggak bisa mengajari agama kepada istri, bawa dia di tempat taklim. Jangan sampai istri lebih rajin belajar, suaminya malas belajar. Nah, rajin taklim baru suaminya malas. Jangan sampai, iya kan? Maka ini kewajiban bagi suami. Allah Ta'ala. Tapi ya sudah mau waktunya. Baik, sepertinya kita nggak mungkin bisa menjawab semuanya ya. Ini pertanyaan banyak sekali.
Mungkin kita cukupkan sampai di sini saja. Ya, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita dalam semua kebaikan dan menyegerakan kita dalam berbagai kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mempertemukan kita dan mengumpulkan kita dalam perkumpulan yang baik seperti yang kita rasakan di siang hari ini, dan semoga Allah nantinya mengumpulkan kita di surganya, di surga Firdaus yang merupakan harapan kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.